Halo ini si Peoples, apa kabar hari ini? Selamat datang kembali. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya relevan banget deh buat kita semua. Kita akan menelaah sebuah konsep yang disebut energy vampire atau ya si penguras energi. Dan kita akan bedah ini berdasarkan materi dari Revive untuk hari ini. Tujuan kita mau lihat gimana sih caranya Yesus menghadapi tuntutan yang luar biasa dan bagaimana ia memulihkan dirinya. Oke, sumber utama kita dari Markus pasal 1 ayat 32-38. Oke, mari kita langsung masuk aja. Coba deh bayangin pemandangannya di ayat 32. Malam tiba, terus seluruh kota, benar-benar seluruh kota, kumpul di depan pintu. Semua yang sakit, yang butuh pertolongan, semua dibawa ke Yesus. Wah, itu pasti energinya terkuras habis. Habis secara fisik, emosional, semuanya. Nah, tapi ini jadi pertanyaan kan, waktu kita bilang energy vampire, apa kita nunjuk ke orang-orang yang butuh bantuan itu? Kok kayaknya kasar ya? Nah, itu poin yang bagus banget. Seringkali bukan orangnya sih, tapi bebannya. Bebannya ya? Iya, beban ekspektasi untuk selalu ada, selalu bisa, selalu memperbaiki. Dan setelah malam yang capek banget itu, logika normal kita kan mikir, besok harus tidur sampai siang. Betul. Tapi yang terjadi di ayat 35 itu justru kebalikannya. Ini yang bikin kaget. Pagi-pagi buta, ia malah bangun lebih awal, pergi ke tempat sunyi buat berdoa. Iya kan? Bukannya nambah jam tidur buat pulihin energi, ini malah kayak motong waktu istirahatnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sana? Gini, dia itu lagi bangun benteng pertahanannya. Ini mungkin mirip kayak kita sekarang yang coba bangun pagi, terus sebelum pegang handphone, kita tentuin dulu prioritas hari ini apa. Benar. Kalau nggak gitu kan ratusan notifikasi sama email yang bakal ngatur hari kita. Jadi waktu sunyi itu bukan sekedar buat pulih, tapi buat koneksi. Koneksi itu yang jadi sumber energi utamanya, bukan cuma istirahat fisik. Saya suka banget gambaran itu. Dan yang bikin ini jadi makin relevan itu reaksi murid-muridnya di ayat 37. Ah ya. Mereka nemuin Yesus bukan buat ikut berdoa, tapi buat bilang, semua orang mencari engkau. Iya, itu kayak bilang, udah dong istirahatnya, ayo balik kerja lagi. Persis. Tekanan buat harus produktif terus-menerus itu seringnya malah datang dari orang-orang terdekat kita kan? Tepat sekali. Dan coba perhatikan pilihan katanya, tempat yang sunyi. Dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai itu eremos topos, yang artinya bisa tempat terpencil, bahkan gurun. Oh, jadi bukan sekedar cari sudut ruangan yang sepi ya? Bukan, ini tindakan yang radikal. Sengaja menyingkirkan semua gangguan biar bisa dengar dengan jernih. Kadang, kejelasan itu butuh isolasi total, bukan sekedar ketenangan sesaat. Oke, tapi saya mau sedikit menantang ini. Waktu murid-murid bilang, semua orang mencari engkau, itu kan kebutuhan yang nyata. Betul. Apa nggak egois kalau dia justru berbalik dan pergi ke tempat lain, seperti di ayat 38? Gimana kita menyeimbangkan misi pribadi dengan kebutuhan orang-orang di depan kita? Nah, pertanyaan itu intinya. Jawaban Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, karena untuk itulah aku telah datang, itu menunjukkan sesuatu. Waktu sunyinya itu memberi dia sesuatu yang lebih penting dari energi. Apa itu? Kejelasan misi, tindakannya itu bukan penolakan, tapi penegasan atas panggilan utamanya. Dia nggak biarin permintaan orang banyak mendikte misinya. Wow, jadi misi di atas tuntutan mendesak. Persis. Jadi waktu hening itu bukan cuma buat isi bensin, tapi buat lihat peta lagi, buat mastiin kita masih jalan ke arah yang benar. Tepat. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan refleksi buat Anda. Waktu Anda merasa capek dan terkuras, apakah waktu tenang Anda itu cuma berfungsi sebagai pit stop? Cuma buat isi ulang tenaga gitu ya? Iya, cuma isi ulang biar bisa balik ke rutinitas yang persis sama. Atau Anda pakai momen itu buat kalibrasi ulang kompas Anda, memastiin energi Anda selanjutnya diarahkan ke hal yang paling penting. Jadi kesimpulannya gini, kunci menghadapi para penguras energi ini bukan dengan melarikan diri selamanya, tapi kuncinya adalah secara sadar, secara strategis, kita menarik diri untuk diisi ulang, dan yang lebih penting, untuk difokuskan kembali pada tujuan utama kita. Mari kita tutup dengan ayat hafalan dari Lukas 5 ayat 16 yang berbunyi, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Bagi Anda yang belum bergabung dalam komunitas Core kami undang Anda untuk mengunduh aplikasi NDC di Google Play Store untuk bisa terhubung bersama kami. Terima kasih sudah menyimak, Tuhan Yesus memberkati.